karir di PGRI dan di APKS juga. Beliau penanggung jawab kegiatan ini. Untuk sebagai pemandu kegiatan ini, untuk pemandu kegiatan webinar hari ini, nanti akan langsung dipandu oleh Pak Dikdik. Yang terhormat Pak Dikdik, monggo disanggakan. Terima kasih Pak Husaini sebagai host. Selamat bergabung Pak Leri Al-Habib, SPD Magister Engineering. Beliau sedang sibuk kuliah sebenarnya barusan itu di doktoral di UI. Mudah-mudahan cepat tuntas dan selesai meraih doktornya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita sediakan waktu dan ruangan ini untuk beliau menyampaikan konsep apa saja tentang computational thinking dan digitalisasi administrasi di sekolah. Pak Habib, silakan. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dikdik sama Pak Husaini sebagai host dari kegiatan webinar ini, Bapak Ibu sekalian yang menghadiri acara ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua ya untuk saling belajar sesuatu yang memang penting gitu ya, karena memang computational thinking ini merupakan basis dari berbagai ilmu komputer gitu ya. Jadi izinkan saya untuk share screen Pak Dikdik, Pak Husaini ya. Di basisnya itu Bapak Ibu adalah di mata pelajaran kurikulum informatika gitu ya. Jadi informatika ini merupakan mata pelajaran yang baru lahir di saat-saat terakhir usia kurikulum 2013 akan selesai gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya di kurikulum yang berikutnya ketika nanti mungkin akan berubah di sekolah penggerak itu malah di upgrade ya informatika ini, karena di kurikulum 13 ini informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Artinya tidak setiap anak didik kita berhak atau bukan berhak ya, berkesempatan untuk mendapatkan mata pelajaran informatika. Nah, di dalam informatika ini Bapak Ibu ada beberapa pertimbangan yang memang kita ambil gitu ya. Tidak serta-merta bahwa informatika ini tiba-tiba muncul belakangan. Jadi kita melihat juga ada perubahan di sisi masyarakat, di sisi industri, gitu ya. Kita mengenal dengan konsep yang baru ya. Jadi konsep yang baru itu adalah terkait dengan konsep workers, conceptual age. Ini merupakan hasil dari revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh ke segala bidang ya, termasuk pendidikan. Sehingga di peserta didik itu kita perlu memberikan bekal yang sangat berharga gitu ya buat peserta didik dalam nanti mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang gitu. Karena pengaruh dari revolusi industri 4.0 ini sangat kelihatan gitu ya. Bagaimana Jepang sudah membuat konsep society 5.0, di mana di situ pasti akan menghampiri negara kita. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita memberikan dasar-dasar, kemudian basic fundamental yang memang akan membawa ke arah sana, gitu ya. Jadi kalau perkembangan kita sudah tahu semua ya, dari zaman dulu, zaman bercocok tanam sampai sekarang zaman semuanya sudah interkoneksi ya. Dimanapun kita berada, kita sudah terkoneksi dengan dunia internet. Nah, termasuk perkembangan masyarakatnya juga ya. Masyarakatnya juga akan berkembang lebih maju lagi, gitu ya. Kalau dulu kita kenal mungkin kalau saya mungkin lahirnya di zaman society 2.0 gitu ya. Jadi masih orang tua saya masih banyak yang petani dan sebagainya. Kemudian berjalannya waktu kita kenal dengan industri, kemudian berjalannya waktu lagi kita kenal dengan information society. Nah, disitulah kita perlu kemudian di level pendidikan memberikan bekal supaya nanti kita bisa memasuki society 5.0 yang semuanya sudah terinterkoneksi ya. Jadi ada big data, ada IoT, Internet of Things gitu ya. Kemudian artificial intelligence gitu ya. Itu semua akan mempengaruhi dunia kita gitu ya.
Nah, di Society 5.0 itu sebetulnya ada kelebihannya gitu ya. Kita dapat kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu misalnya mencari tukang ojek gitu ya. Kalau dalam konteks yang ada di Indonesia, kita comfort dengan nyamannya kita bisa dijemput gitu ya. Kemudian ada vitality gitu ya, di mana kita bisa hidup ini dengan penuh dengan makna gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga high quality lives. Jadi hidup kita nanti akan lebih berkualitas dibanding pada kehidupan masyarakat sebelumnya. Nah, di ekonomi juga sekarang sudah sangat terwarnai ya dengan ICT. Tidak ketinggalan juga dalam dunia pendidikan. Di situ ada LMS, ada Udacity, ada Coursera dan sebagainya. Sehingga kita sebagai guru harus sangat siap gitu ya. Jadi kita sebagai guru mungkin tidak apa-apa sebagai pengguna dulu, tapi nanti kita memberikan bekal fundamental kepada peserta didik supaya dapat mengikuti gitu ya. Mengikuti kalau bisa membuat satu aplikasi yang memang arahnya digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi semua bidang itu sudah terpapar oleh teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini perkembangannya sebetulnya untuk ICT ini kan tidak hanya komputer, tapi mulai dari telepon, kemudian HP gitu ya. Bentuknya juga yang dulu besar, kemudian sekarang udah menjadi device yang kecil gitu ya. Sehingga ini berbanding terbalik dengan penggunanya ya. Kalau dulu mungkin penggunanya kurus, sekarang penggunanya lebih besar gitu ya, seperti itu. Jadi data ini kita sudah terkoneksi. Kalau kita ikuti sekarang, kita kemana-mana akan dipantau ya. Kalau misalnya memiliki aplikasi Peduli Lindungi, mungkin kita kemana akan check in dan sebagainya. Jadi kita sangat tergantung dengan teknologi. Nah, bagaimana ICT diintegrasikan ke dalam pendidikan? Itu ada dua hal gitu ya. Yang pertama secara langsung, di mana di sini dimunculkan sebagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua secara tidak langsung, yaitu indirect ICT diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Artinya mata pelajaran apapun gitu menggunakan gitu ICT. Nah, ini yang kemudian yang indirect ini yang dilakukan pada pertama kurikulum 2013 diimplementasikan. Nah, itu terkait dengan ICT. Nah, untuk ICT yang secara direct, sebetulnya ICT itu lebih kepada bagaimana menggunakan device yang dibikin oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau informatika sendiri tidak seperti itu. Informatika sendiri lebih luas lagi daripada ICT atau TIK. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu. Jadi dulu kurikulum 2013 berbicara mata pelajaran TIK diajarkan secara terstruktur. Kemudian di kurikulum 2013-nya tidak diajarkan secara terstruktur, tapi disampaikan melalui bimbingan TIK, dan studennya itu bukan hanya peserta didik gitu ya. Jadi pembimbing TIK ini bisa memberikan materi pengetahuan kepada rekan guru gitu ya, rekan TU dan sebagainya. Sehingga digitalisasi bisa berjalan. Namun sayangnya bimbingan TIK ini sepertinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga kita coba untuk kemudian mengangkat kembali dalam kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran informatika. Dan informatika ini tidak sekedar TIK gitu ya, tapi lebih daripada TIK. Nah, di informatika sendiri kita memiliki 5 muatan yang penting. Yang pertama adalah berpikir komputasional atau computer thinking, di mana saya singkat CT ya. CT ini menjadi landasan dan prinsip pemecahan persoalan yang akan diselesaikan dengan komputer. Jadi ada dua kata kunci di CT ini, yaitu ada problem solving atau pemecahan persoalan, dan ada bantuan komputer gitu ya. Jadi dua hal ini yang kemudian bisa dikategorikan dengan CT. Kemudian yang kedua, tentu yang paling penting adalah berkarakter. Nah, berkarakter ini berarti kita dalam menggunakan ICT, dalam bersosialisasi dalam masyarakat digital, dalam dunia maya, kita harus memiliki karakter gitu ya. Di sana akan dilatihkan kemampuan menggunakan teknologi untuk menunjang kehidupan berkomunikasi. Tentu saja norma-norma yang berlaku di masyarakat itu akan
dipertimbangkan atau akan dipakai juga dalam kehidupan dunia maya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah berkarya dan terampil. Nah, berkarya dan terampil ini lebih daripada ICT gitu ya. Kalau di ICT mungkin berkaryanya lebih kepada pembelajaran tertentu, misalnya dalam bahasa Indonesia, membuat surat, mengirim email dan sebagainya, itu berkarya dan terampil juga. Tapi di sini lebih gitu. Di sini bagaimana peserta didik dapat menghasilkan produk TIK. Produk TIK-nya untuk apa? Untuk melakukan pemecahan persoalan dan juga untuk menghasilkan produk TIK pada saat berkolaborasi di dunia digital. Yang terakhir adalah berpengetahuan. Jadi berpengetahuan itu ini kaitannya dengan ilmu apa sebetulnya yang ada di informatika gitu. Sebenarnya ada 5 gitu ya. Ada 5 ilmu dalam informatika yang mulai dari sistem komputer, jadi bagaimana peserta didik itu mengetahui seluk-beluknya, ada hardware, software, bagaimana hardware itu di dalamnya ada apa saja, memori, hard disk dan sebagainya. Kemudian di softwarenya ada apa saja, ada operating system, ada application dan sebagainya. Kemudian ada jaringan komputer dan internet. Nah, ini yang membuat kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di luar sana gitu ya. Nah, jaringan komputer tentu saja harus menjadi bekal gitu ya buat peserta didik, karena kita sudah tidak standalone lagi, kita sudah terkoneksi. Bahkan anak-anak sekarang mungkin ketika bawa HP ke suatu tempat, dia akan secara otomatis mencari sambungan WiFi gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya secara alamiah digital citizenship ini sudah bisa mengikuti. Nah, cuman di sini yang diberikan di pembelajaran informatika ini lebih kepada teknikalnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis data. Nah, analisis data ini yang sekarang memang sedang booming, big data ya. Jadi data siapapun akan disimpan dalam cloud gitu ya, dalam cloud computing gitu ya. Nah, itu nanti data manapun akan terkoneksi gitu ya. Cuman pasti akan dibalikan lagi dengan keamanannya. Jadi keamanannya nanti akan kembali ke bagaimana jaringan komputer dan internet itu diamankan. Yang keempat adalah pemrograman algoritma, coding mungkin ya, kalau di masyarakat itu kenalnya coding. Nah, pemrograman inilah yang kemudian nanti akan digunakan untuk mentranslasi atau istilahnya menerjemahkan bahasa-bahasa di lingkungan sosial masyarakat ke dalam bahasa-bahasa di lingkungan program, atau kalau misalnya nanti bisa langsung ke device, mungkin ada bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh bahasa mesin. Jadi di sana ada letaknya. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah tadi device dampak sosial informatika. Nah, ketika anak-anak sudah menggunakan alat-alat TIK, itu tentu saja harus kita kontrol. Nah, tadi saya sampaikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat dunia nyata juga bisa digunakan ketika anak-anak berselancar di dunia digital. Jadi termasuk bagaimana menghargai karya orang lain gitu ya, tidak menyampaikan berita-berita hoax dan sebagainya. Di sana akan diberikan pembelajarannya. Nah, dari kelima pengetahuan ini nanti akan dikombin, akan dilakukan praktik lintas bidang gitu ya. Jadi nah, bidang ini maksudnya adalah bidang-bidang yang lain, misalnya bidang kedokteran kalau misalkan dalam lingkup universitas ya, bidang apalagi misalnya pertanian dan sebagainya, itu menggunakan 5 pengetahuan ini. Nah, namun kalau di tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak sampai sejauh itu. Jadi hanya berupa simulasi-simulasi yang sifatnya tidak berpikir sedalam itu ya. Nah, basicnya adalah computational thinking gitu ya. Jadi untuk belajar 5 hal ini, tentu saja basic yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah computational thinking terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa melihat persoalan yang ada di lingkungan hidupnya, empathize ya, merasa empati terhadap persoalan yang ada, kemudian merumuskan persoalan-persoalannya, kemudian mencarikan solusinya. Kalau bisa menghasilkan produk tertentu gitu yang dapat digunakan sebagai solusi dari persoalan yang diidentifikasi.
Nah, ICT dan TIK-nya sendiri adalah tools, ya, tools untuk belajar 5 pengetahuan tadi, tools untuk praktik 5 pengetahuan tadi, dan juga bisa dijadikan sebagai output. Jadi input-output. Toolsnya itu sebagai input dalam belajar informatika, outputnya itu produk hasilnya. Jadi produk yang anak-anak nanti hasilkan itu disebut dengan produk TIK, seperti itu. Nah, kita fokus ke computational thinking sesuai dengan permintaan dari Pak Dik-Dik. Jadi apa itu computational thinking? Nah, computational thinking merupakan proses berpikir yang meliputi perumusan masalah, kemudian bagaimana mencari solusinya, dan solusinya direpresentasikan ke dalam bentuk yang secara efektif bisa dilakukan oleh agen informasi. Nah, siapa saja agen informasi itu? Bisa orang, bisa komputer gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya proses berpikirnya sesuai dengan komputer, tapi yang melakukannya orang tidak masalah gitu seperti itu. Jadi nanti proses berpikir atau proses merumuskan masalah serta solusinya itu yang paling penting gitu. Jadi tidak melulu kita membuat program gitu ya atau coding dan sebagainya. Nanti akan ada contoh di belakang gitu yang cocok diberikan gitu ya prinsip-prinsip dari computational thinking ini kepada peserta didik. Jadi tidak harus kita membuat satu produk. Kalau kita melihat Mas Nadiem itu kan sudah melakukan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan transportasi misalnya. Nah, kalau anak peserta didik kita tidak seperti itu gitu. Yang penting adalah prinsipnya. Prinsipnya dia menemukan masalah dan mencarikan solusinya. Nah, gitu seperti itu. Nah, computational thinking ini juga bermacam-macam ya. Jadi bukan hanya 4 hal gitu ya, AADC dan sebagainya, tapi tergantung dari sumber-sumbernya. Nah, misalnya di sumber dari Wikipedia ini cuma 3 gitu ya. Dimulai dari problem formulation, memformulasikan permasalahan. Jadi ketika misalnya kita ambil contoh permasalahan dalam transportasi, itu dirumuskan dulu masalahnya gitu. Ada masalah apa? Misalnya ketika orang tadinya harus jalan ke tempat tukang ojek misalnya ya. Nah, itu suatu masalah, bagaimana solusinya supaya terbalik tukang ojeknya datang ke rumah kita seperti itu. Jadi dimulai dari problem formulation. Kemudian solution expression gitu ya. Jadi bagaimana mengungkapkan solusi gitu ya. Nah, solusi yang diungkapkan oleh peserta didik itu mengikuti bagaimana komputer bekerja gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam konteks konteks yang dilakukan oleh Mas Menteri, ya ketika semula orang itu harus jalan ke tempat tukang ojek, itu bagaimana caranya, solusinya supaya tukang ojeknya yang datang ke kita. Nah, solusi-solusi itu kan ada polanya, bisa melalui melalui di telepon, bisa juga melalui aplikasi. Nah, yang dilakukan oleh Mas Menteri itu adalah membuat aplikasi yang terkoneksi antara klien dengan drivernya. Gitu. Jadi nanti solusi-solusi yang diungkapkan itu akan dibuat dalam bentuk produk. Nah, kalau di Dikdasme itu tidak sejauh itu. Jadi tapi nanti ada contoh-contoh yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah solution execution dan evaluation. Ya, jadi setelah ketemu solusinya, dieksekusi, apakah tadi misalnya membuat satu aplikasi atau misalnya apapun, misalnya dengan membuat koneksi yang jelas antara driver dengan klien gitu ya. Kemudian si solusi tadi kalau dibuat dalam bentuk aplikasi maka harus ada evaluasinya. Nah, jadi menyusun suatu aplikasi program itu sebetulnya akan dilakukan secara terus-menerus, gitu, continuous improvement. Jadi makanya kita akan kenal dengan versi 1, versi 2, versi 3 dan sebagainya. Itu dalam konteks computational thinking dalam membuat aplikasi. Nah, kemudian dari BBC itu ada 4 yang sering kita kenal sekarang malah ya.
Jadi ada abstraksi, kemudian algoritma, atau dimulai dari komposisi dulu, kemudian abstraksi, kemudian setting algoritma, dan yang terakhir pattern recognition. Ya, jadi sebetulnya ini bisa bertukar ya, tergantung masalahnya. Nah, di kurikulum Australia sendiri malah ada banyak ya, ada 6. Dimulai dari pattern recognition, kemudian decomposition, abstraction, algorithm, evaluation, dan modeling and simulation. Jadi ada beberapa sumber yang memang tidak harus kita mengacu ke sumber yang mana, tergantung dari masalah yang ada. Nah, ada beberapa teman guru yang mengatakan bahwa sebetulnya computational thinking ini hanya model aja gitu, model pembelajaran. Oke, nggak apa-apa. Ini dikatakan sebagai model pembelajaran, tapi intinya harus ada 2 tadi ya. Harus ada problem solving, kemudian harus ada solusi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada problem dan tidak ada solusi, maka itu tidak termasuk pada computational thinking. Nah, ini sumber dari yang lain juga sama ya. Ada creating algorithm, malah dibalik ya. Kemudian working with data, kemudian understanding system, dan creating computational model. Jadi model-modelnya itu bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung siapa yang akan melaksanakannya. Nah, di kurikulum informatika kita mengacu kepada K-12 Computer Science. Nah, di K-12 Computer Science ini kita kenal ada core practices. Nah, kalau yang tadi itu kita sebutnya praktik lintas bidang, gitu ya. Jadi ada 7 hal yang memang dilakukan secara digital, kolaborasi secara digital, gitu ya. 7 langkah, gitu ya. Mulai dari fostering an inclusive computing culture. Jadi maksudnya adalah membiasakan diri dalam suatu budaya yang inklusif pada saat menyelesaikan masalah di komputer. Kemudian ada collaborating around computing, jadi berkolaborasi di dunia komputasi gitu ya. Kemudian recognizing and defining computational problem, ini termasuk yang tadi problem formulation-nya. Kemudian developing and using abstraction. Jadi yang ini ada 7. Developing and using abstraction itu adalah setelah permasalahannya diketahui, maka membuat suatu abstraksi supaya masalah yang tadi bisa dilihat secara clear gitu ya. Jadi masalah-masalah yang tidak clear itu bisa dikesampingkan dulu. Kita selesaikan dulu masalah-masalah yang memang menjadi sumber utamanya. Kemudian yang kelima, creating computational artifact. Nah, ini dalam konteks membuat aplikasi ya. Computational artifact itu adalah aplikasi. Kemudian testing, refining computational artifact. Jadi setelah dibuat aplikasinya, kita lakukan pengujian dan membuat artefak tersebut menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah communicating about computing. Jadi setelah kita membuat suatu produk, itu anak itu harus bisa mengkomunikasikan. Jadi kalau kita lihat setiap software itu ada yang namanya documentation. Nah, itu bentuk dari communicating about computing. Nah, anak-anak nanti harus dilatih untuk melakukan seperti itu. Ini konteksnya dalam mata pelajaran informatika, jadi ya, yang memang langsung bersentuhan dengan komputer. Tapi computational thinking itu tidak hanya miliknya mata pelajaran informatika, di matematika bisa, gitu ya, di IPA juga bisa. Nah, nanti langkah-langkahnya bisa memilih contoh-contoh yang ada di depan, gitu ya, seperti ini. Nah, ini terkait dengan konsep kuncinya. Jadi tentu saja pada dasarnya adalah yang dibutuhkan untuk computational thinking adalah logik. Jadi berpikir logis, gitu ya. Anak-anak kalau tidak berpikir logis, mana mungkin ya bisa melakukan problem solving dengan komputer. Jadi awalnya berpikir logis. Nah, makanya di sekolah penggerak informatika itu tidak harus diajarkan oleh lulusan komputasi gitu ya. Tidak harus lulusan teknik komputer, informatika dan sebagainya. Lulusan matematika juga bisa, lulusan fisika juga bisa, karena di dalam pembelajaran matematika, fisika dan sebagainya itu ada logik gitu. Jadi modalnya itu yang pertama adalah logiknya. Kemudian algorithmic thinking, gitu ya. Algorithmic thinking itu adalah
bagaimana dia melakukan prosedur penyelesaian masalah, di mana di dalamnya itu ada berbagai percabangan, misalnya jika, maka, dan sebagainya, implikasinya seperti apa. Dan ini semuanya adalah proses-proses konsep kunci yang memang ada dalam CT. Nah, ini ada irisan antara CT dengan matematika. Jadi berpikir matematis dengan berpikir komputasi itu ada irisannya. Jadi yang menjadi irisan adalah sama-sama melakukan problem solving, gitu ya. Sama-sama membuat model. Gitu ya. Jadi kalau dalam matematika itu ketika ada masalah dalam dunia nyata, misalnya anak-anak disajikan masalah untuk mengukur tinggi sebuah pohon, gitu ya, dari bayangannya, maka model matematikanya adalah model teorema Pythagoras. Jadi sama, jadi ada modeling dulu. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada data analisis dan interpretasi. Jadi data-data yang memang bisa digunakan itu bisa dikembangkan dalam model tersebut. Misalnya tadi datanya data tinggi pohon sama data panjang bayangan, seperti itu. Kemudian statistik dan probability. Jadi sama juga di computational thinking sama di mathematical thinking ada statistika yang memang harus dipakai, gitu ya. Karena contohnya misalnya di sistem komputasi itu ada yang namanya recommendation system. Jadi merekomendasikan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pernah membuka di Tokopedia itu ingin membeli sepatu. Nah, tiba-tiba ketika membuka Facebook, ketika membuka aplikasi yang lain, tiba-tiba iklan muncul di sana sepatu. Jadi seolah-olah mereka tahu, gitu ya. Mereka itu maksudnya aplikasi itu tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi ada statistik yang memang digunakan dalam proses computational thinking. Nah, ada yang disebut dengan computational thinking, ada yang tidak computational thinking, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sering menyampaikan teman-teman, yang tidak computational thinking itu yang tidak ada masalahnya, gitu. Jadi kalau misalnya saya sering buka di YouTube, itu ada teman guru yang kreatif mengupload pembelajaran computational thinking dengan proses membuat kue, gitu ya, misalnya ya, membuat kue apa, gitu ya. Nah, kalau tidak ada masalahnya di sana bukan CT, gitu, tapi itu adalah prakarya. Jadi hanya tinggal kita memiliki menu, kita tinggal lakukan prosedurnya, kuenya jadi, gitu. Itu tidak ada masalah yang diselesaikan. Dan itu bukan CT. Sehingga di sini dinyatakan bahwa bukan hanya programming, bukan juga hafalan, dan bukan menjadi komputer, bagaimana mengintegrasikan berpikir matematika, engineering informatika ke dalam pembuatan suatu aplikasi, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi, gitu ya. Kalau misalnya guru mengajarkan ini CT, ada masalah dan sebagainya, tapi ternyata yang dicontohkannya bukan, gitu. Seperti itu. Nah, CT sendiri nanti mendorong siswa untuk bertanya, gitu. Kalau di saintifik itu kan ada 5M ya, mengamati, menanya. Nah, itu sebetulnya sejalan, gitu ya. Jadi dengan CT mendorong siswa untuk mempertanyakan apakah suatu masalah itu akan menjadi lebih baik, lebih mudah, atau bisa diselesaikan dengan manusia atau komputer, gitu. Jadi CT itu tidak harus produknya terakhirnya adalah dilakukan oleh komputer, tapi yang pasti adalah oleh information agent. Nah, information agentnya itu adalah bisa aplikasi komputer, bisa juga oleh manusia, gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh siswa ketika akan belajar dari CT. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana melatih computational thinking-nya. Nah, alhamdulillah di Indonesia kita punya Bu Inggriani ya, yang kebetulan beliau adalah juga pengembang informatika, termasuk guru saya juga pada saat mengembangkan informatika. Beliau juga aktif di Bebras. Jadi di sana ada latihan-latihan kecil yang memang melatih, gitu ya, melatih bagaimana anak bisa mengamati suatu masalah, mengabstraksikan,
dan kemudian memformulasikan solusinya, gitu ya. Nah, soal-soal yang ada di CT ini nanti akan menjadi soal-soal PISA. Nah, kalau tahun sebelumnya kan belum ada ya di PISA itu CT, tapi di tahun 2021 itu sudah termasuk CT, gitu ya. Nah, bisa juga sebetulnya kalau anaknya sudah di level SMP atau SMA bisa melakukan programming, gitu ya. Tapi bukan coding kan. Jadi gini, programming dengan coding itu sebetulnya beda. Kalau programming itu dimulai dengan bagaimana menyusun algoritma dan sebagainya. Kalau coding itu hanya menuliskan kode, gitu ya. Cuman karena masyarakat taunya sekarang namanya coding, maka ya sudah, jadi namanya coding itu ya anak-anak itu bisa membuat suatu program aplikasi. Padahal sebetulnya coding ini adalah hanya mentranslasikan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Belum termasuk algoritmanya. Kemudian bisa juga melakukan modeling dan simulasi. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana komputer bisa memodelkan pengembangan kopi gitu ya dan sebagainya. Nah, ini ada contoh yang memang ini diambil dari Bebras ya, dari Bebras. Jadi simpel sebetulnya. Anak-anak itu hanya disajikan persoalan yang sederhana. Nah, misalnya di sini beaver itu semacam binatang ya, namanya Ju. Dia memulai usaha bisnis laundry dan dia baru saja mendapatkan peralatan mesinnya 3 ya, sebuah mesin cuci, kemudian sebuah pengering dan sebuah setrika gitu ya. Nah, di sini ada rule gitu ya. Kalau dalam suatu permasalahan itu selalu ada rule gitu ya. Jadi setiap mesin itu akan terkoneksi dengan listrik itu hanya 30 menit atau setengah jam. Jadi sehingga kalau klien atau yang akan mencuci itu tiba, maka prosesnya itu membutuhkan 90 menit. Itu ya rule-nya. Nah, ada permasalahan ketika yang datang itu 3 klien. Di sini permasalahannya adalah bagaimana bisa menyelesaikan mencuci gitu ya, mencuci pakaian dari klien-klien yang ada secepat mungkin gitu ya. Jadi tidak sampai 270 menit gitu. Nah, jawabannya dipilih bisa 90 menit, 120 menit, 150 menit atau 270 menit. Nah, solusinya jawaban yang benar ini adalah membutuhkan 90 menit. Tuh. Jadi ketika dia menggunakan dryer atau mesin pengering, yang kedua itu menggunakan mesin cuci. Jadi bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, ini suatu contoh persoalan yang memang bisa melatih siswa untuk bisa problem solver gitu, seperti itu. Nah, ini data-datanya ada gitu ya, data waktu gitu ya, data jumlah peralatan dan sebagainya. Jadi bisa menjadi latihan. Ini tanpa harus membuat program gitu ya, seperti itu. Jadi ada banyak contoh-contoh soal yang memang disajikan di Bebras gitu, seperti itu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya kira Pak Dik-Dik dan teman-teman mungkin sudah membuka ya. Nah, ini kalau contoh berikutnya ada Jordan ini ya ingin membuat suatu bendungan gitu ya. Nah, Bebras Ali ingin membuat bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Nah, Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluan. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Jadi, rule-rule-nya itu sudah ada gitu. Nah, dalam program komputer juga sama, ada rule, makanya dikenal dengan rule based programming gitu. Jadi ada percabangan, if, then, else dan sebagainya itu di program ada. Nah, anak-anak setingkat SMP atau SD itu tidak harus langsung ke sana, tinggal diberikan saja contoh soal yang memang sangat kontekstual dengan dunia nyata gitu ya, seperti membuat bendungan dan sebagainya. Nah, ini ada tantangannya, berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan, seperti itu. Nah, ini sebetulnya memang soal-soal yang sangat bagus yang dapat digunakan untuk melatih anak-anak
belajar untuk melakukan computational thinking? Nah, ini jawabannya gitu ya. Jawaban yang tepat adalah 6 gitu. Nah, ini sebetulnya masalah memotong material saja sebetulnya ya. Jadi persoalan untuk memotong material yang panjang standar seperti pipa atau batang kayu menjadi potongan material berbagai ukuran dengan menggunakan sesedikit mungkin. Gitu. Jadi rule-nya itu materialnya itu jangan boros gitu ya. Nah, ini adalah contoh persoalan optimasi dalam industri. Jadi kalau dulu saya sebelum masuk di Kemdikbud itu bekerja di perusahaan elektronika. Nah, waktu itu ada proses yang memang secara manual dikerjakan oleh operator itu harus membutuhkan waktu sebanyak 24 jam lah paling tidak. Karena mengetik manual gitu ya, mengetik manual ke dalam mesin sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya berpikir di sana, loh, kenapa ini nggak bisa diselesaikan saja dengan aplikasi? Nah, waktu itu saya membuat aplikasi. Jadi ada inputnya berupa data-data yang memang sesuai dengan kebutuhannya di dunia elektronika. Kemudian outputnya seperti apa yang diinginkan oleh mesin. Nah, setelah jadi, ternyata hanya 5 menit. Mungkin kurang, karena hanya input, proses, output. Jadi hanya 5 menit. Dari 24 jam input manual, hanya 5 menit selesai. Nah, ini kemudian ya, alhamdulillah saya dapat penghargaan dari perusahaan waktu itu, dikirim ke luar negeri berkali-kali gitu ya. Jadi memang waktu itu tahun 2003, jadi belum booming. Mungkin Mas Nadiem belum bikin Gojek ya. Tapi saya sudah melakukan problem solving yang sangat sederhana, yang memang itu menggunakan proses berpikir komputasional. Nah, implementasinya di pembelajaran informatika seperti apa, gitu ya. Nah, di pembelajaran informatika sebetulnya kita menggunakan framework ICT in Education, artinya kerangka kerja penggunaan TK dalam pendidikan. Nah, menurut Oliver, ini ahli kurikulum, ICT is a power that changes most aspect of human life. Jadi memang betul TIK ini akan merubah gitu, merubah beberapa aspek, termasuk di dunia pendidikan, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru harus menyiapkan ICT sebagai sumber belajar, kemudian ICT sebagai media belajar dan mengajar, ICT sebagai sistem informasi pendidikan, dan ICT sebagai kompetensi bagi guru dan siswa, gitu ya. Jadi tidak hanya bisa sendiri gitu, harus di-share ke orang lain. Dan ini harus didukung oleh infrastruktur serta kebijakan pemerintah dan institusi. Kalau di level sekolah ya mungkin kepala sekolahnya punya regulasi gitu ya, supaya sekolahnya itu supaya bisa didigitalisasi. Perlu apa di sana? Perlu menyediakan infrastruktur, menyediakan aturan-aturan dan sebagainya. Nanti muaranya ke SKL, kemudian visi misi tujuan satuan pendidikan, dan bermuara langsung nanti di tujuan pendidikan nasional. Nah, ternyata ada pergeseran makna, dan ini di boost atau di enhance oleh pandemi gitu ya. Jadi sekarang ini bukan lagi kita melakukan pengajaran gitu ya. Pengajaran atau teaching. Gitu. Jadi sekarang kita adalah membelajarkan. Jadi bukan lagi mengajarkan, tapi kita harapannya adalah membelajarkan. Jadi anak-anak itu aktif, dibelajarkan oleh kita, difasilitasi oleh kita menggunakan peralatan-peralatan yang TIK gitu ya, seperti itu. Jadi memang kalau dulu kita disuapin gitu ya oleh guru, dikasih transfer knowledge, tapi sekarang tuh enggak gitu. Kita bikin media, anak-anak belajar sendiri, anak-anak bisa kemudian bisa lebih aktif gitu ya, lebih aktif dan bisa melakukan pembelajaran yang kontekstual. Nah, makanya kita bisa menggunakan blended learning gitu ya. Blended learning tentu saja ada infrastrukturnya seperti LMS, kemudian ada proses evaluasinya melalui digital. Nah, ada 6 kunci keberhasilan ketika kita melakukan pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama regulasi. Nah, jadi ini tadi saya sampaikan kepala sekolah mungkin bisa membuat regulasi yang jelas dan mengikat. Kemudian menyediakan infrastruktur atau sistem aplikasinya dulu berupa software, kemudian infrastrukturnya yang memadai, kemudian kontennya, ini yang penting, kontennya ini yang kemudian disajikan atau disediakan oleh kita sebagai guru pengajar.
Kemudian kita juga harus ingat ada administrasi pendidikan, kita membuat lesson plan atau RPP, dan tentu saja yang paling penting lagi adalah ICT literasinya. Jadi kecakapan guru terhadap menggunakan peralatan ICT. Ini contoh-contoh ya, menggunakan pengembangan konten digital, ada animasi dan sebagainya. Menggunakan platform pembelajaran di masa pandemi, menggunakan LMS, kemudian pada conference seperti yang kita lakukan sekarang, kemudian ada assessment tools-nya, dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti ini saya berikan ke Pak Dik-Dik. Nah, yang terakhir adalah kita di mana sekarang posisinya. Nah, ini contoh-contoh saja nanti. Yang terakhir adalah saya ingin bertanya di mana posisi kita sekarang, gitu ya. Apakah baru menyadari pentingnya ICT, ataukah sudah menguasai, belajar untuk menguasai ICT, ataukah sudah lebih lagi mengintegrasikan ICT dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah yang penting adalah berbagi, menghasilkan produk atau model produk ICT yang bermanfaat secara luas. Nah, dalam program Sekolah Penggerak, pemerintah menyediakan platform namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti di sana ada fasilitas berbagi. Nah, fasilitas berbaginya itu ada sistem kurasi gitu ya. Jadi tidak seperti di YouTube. Kalau di YouTube kan ada bias seperti tadi, mempelajarkan comprehensive thinking tapi hanya membuat kue saja, itu kan ada bias karena itu tidak benar spesifik. Nah, nanti di platform Merdeka Mengajar di sana akan ada kurasi. Jadi yang ada di platform Merdeka Mengajar itu sudah benar-benar sesuai ya, sesuai dengan kurikulum yang diharapkan. Nah, ini kita evaluasi diri kita sudah di mana nih posisi kita. Apakah baru menyadari atau sudah pandai berbagi. Nah, ini terkait asesmen Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa pentingnya ICT, kita mengenal dengan diagram learning ya. Jadi kalau misalnya gurunya ceramah terus gitu ya, anaknya mendengar, itu hanya berapa persen? Cuman 20%. Tapi kalau menggunakan presentasi, menggunakan ICT, kolaborasi dan sebagainya, itu bisa sampai dengan 90%. Jadi harapannya dengan menggunakan ICT kita bisa sampai pada transfer learning yang paling banyak gitu ya hasilnya. Saya kira itu mungkin Pak Dik-Dik yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa dilanjutkan dengan diskusi apabila ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dik-Dik. Baik, terima kasih Pak Al-Habib yang telah menyampaikan konsep, tataran konsep sedemikian luas, sedemikian menariknya. Dan Bapak peserta webinar hari ini, tiba saatnya untuk kita melakukan diskusi, melakukan pendalaman terhadap beberapa hal yang tadi disampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Persilakan pada sesi pertama ini saya buka untuk 3 penanya. Persilakan kalau chatting boleh atau raise hand-nya diaktifkan. Boleh raise hand-nya. Ya. Silahkan peserta webinar untuk memanfaatkan waktu untuk diskusi kali ini. Kita ambil berapa dulu, Pak? 3, Pak. 3. Ada Bu Hanik ya, Bu Hanik Ikrimatus. Bapak Ibu raise hand di sini. It's mean that Bapak Ibu mau nanya ya. Kalau tadi saya lihat di awal belum sesi tanya jawab, Bapak Ibu udah raise hand. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu raise hand, itu berarti bersedia untuk sharing, discuss, atau bertanya gitu ya. Nanti kami akan memberikan waktu untuk Bapak atau Ibu untuk berbagi. Gitu ya. Kalau 3 pertama berarti ada Bu Hanik ya, Bu Hanik Ikrimatus, Bu Lilis Holiso, Bu Andila ya. Bu Adilah ya. Baik. Silakan. Pak Habib berkenan ya, kita ambil 3 dulu ya Pak ya.
Siap, Bapak. Bu Hanik, silakan Bu Hanik di unmute. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, yang raise hand itu berarti sudah siap untuk berbagi, bertanya atau berdiskusi ya. Bu Hanik, Bu Lilis, Alisa, dan Bu Adila untuk 3 orang penanya. Atau Kayaknya ini raise hand awal kayaknya Pak. raise hand awal yang tidak diturunkan lagi nih Pak Hussein. Silakan yang live saja mau mengajukan pertanyaan. Ada Galaksi itu belum Ya. berubah. Atau silakan Bu Kusrinawati Pak. Bu Kusrina, nah kita awali Angkat dari tangannya dulu ya. Silakan angkat tangannya. Nah, itu sudah raise hand tuh secaranya. Lanjut, silakan Bu. Oke, udah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya untuk computational thinking. Ini kan ada 4 tahap ya Pak ya. Yang pertama ada dekomposisi. Nah, dalam dekomposisi ini kan siswa harus memecahkan suatu masalah pokok menjadi hal yang kecil-kecil. Nah, apakah itu kita untuk pembelajaran bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari? Bisakah kita terapkan perbagian dulu Pak? Dalam arti kalau langsung berpikir ke komputasional yang harus membuat ya, atau mungkin menghasilkan suatu produk aplikasi dan yang lainnya, mungkin untuk siswa kami mungkin belum nyampe ke sana karena untuk berpikir komputasional itu terlalu berat mungkin bagi anak-anak kami, kemampuan komputernya juga masih minim sekali. Nah, apakah untuk sebagai pembelajaran awal itu kita bisa menerapkan 4 tahap dalam computational thinking itu dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi tidak harus menghasilkan sesuatu hal yang berbentuk program ataupun yang berbasis aplikasi. Jadi mungkin mengajak anak-anak ini untuk berpikir kritis terlebih dahulu. Apakah itu bisa, Pak? Untuk pembelajaran sehari-hari itu saja, Pak. Karena memang untuk langsung ke arah membuat program gitu mungkin sulit bagi kami, bahkan gurunya sendiri pun belum bisa membuat program untuk pembelajaran supaya lebih menarik. Itu Kita sudah dapatkan poinnya. Kali. Tapi kira-kira boleh nggak tidak empat-empatnya gitu. Mungkin itu poinnya ya. Ya. Bertahap bagian mana dulu yang bisa dilaksanakan di kegiatan pembelajaran gitu. Ya. Langsung saja ya Pak Habib ya. Berarti atas kunci dari computational thinking itu adalah penyelesaian masalah dengan solusi. Nah, solusinya itu bentuknya information agent, jadi agen informasi. Nah, agen informasi itu bisa manusia, bisa komputer. Jadi kalau misalnya belum bisa menggunakan komputer, karena memang ya kita juga melihat ya Pak ya di mata pelajaran informatika juga kita tidak langsung ke komputer gitu ya kalau misalnya masih SD, SMP dan sebagainya itu. Nah, makanya sebagai contoh tadi yang saya sampaikan terkait dengan kasus misalnya tadi seorang yang ingin membuka usaha gitu ya, membuka usaha laundry, dia hanya memiliki tiga mesin, maksudnya 1 mesin per proses ya. Ada mesin cucinya, kemudian mesin pengeringnya, ada mesin setrikanya. Dia tuh hanya punya 3 gitu ya. Kalau misalnya yang datang itu 1 orang, otomatis kan 90 menit gitu ya, 90 menit untuk proses penyelesaiannya gitu. Karena tadi rule base-nya itu masing-masing mesin itu terkoneksi selama 30 menit. Nah, di situ terlihat bahwa di situ tuh ada masalah gitu ya. Kalau misalnya yang datang itu lebih dari 1 gitu ya. Kalau misalnya yang datangnya hanya 1 orang, itu ya udah 90 menit selesai. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau kita ternyata customer kita membludak, ada 3 orang, ada 4 orang, kira-kira kita bisa melakukan satu improvement gitu ya, improvement atau perbaikan nggak? Apakah harus serial gitu ya, yang 1 orang, misalnya customer pertama 90 menit, customer kedua 90 menit, itu kan akan lama gitu ya. Nah, itu harus dicari solusinya. Nah, solusinya apa? Jadi ada yang berbarengan gitu ya. Customer pertama misalnya menggunakan mesin yang pertama, kedua dan seterusnya. Nah, itu satu contoh bentuk dalam problem solving gitu. Jadi tidak harus kita menggunakan programming gitu ya. Nanti akan
bukan pusing itu seperti itu. Nah, contoh-contoh yang lain banyak, Bu. Jadi misalnya contoh di lingkungan Ibu aja. Misalnya ada misalnya kasus banjir lah misalnya ya, banjir di rumah lah anak-anak kita itu kan misalnya, kenapa sih rumah saya selalu banjir kalau hujan lebat gitu ya. Nah, itu kan satu persoalan. Nah, cara mendekomposisinya itu kita melihat sumber-sumber apa sih yang menyebabkan banjir gitu. Misalnya gotnya ternyata penuh dengan sampah gitu ya. Satu masalah gitu ya. Yang kedua misalnya ada masalah lain, misalnya terlalu banyak air yang datang gitu ya dari sungai gitu ya, seperti itu masalah kedua. Jadi masalah banjirnya itu masalah yang besarnya. Kemudian kita pecah-pecah, kita lihat sumber-sumber masalahnya. Nah, setiap sumber masalah itu harus diabstraksi gitu ya. Abstraksi itu kan harus jelas gitu. Harus jelas apakah memang masalah itu berkontribusi terhadap masalah yang besar. Nah, kemudian baru kita tentukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Misalnya banjir tadi langkah-langkahnya apa? Membersihkan got gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi masalahnya terlalu banyak air dari sungai, ternyata di sungai juga ada masalah, ada pendangkalan sungai dan sebagainya. Itu juga harus kemudian diabstraksi supaya lebih jelas gitu. Nah, ada masalah-masalah yang tidak penting, itu dikesampingkan dulu seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk melakukan solusinya tadi kemudian bisa dijadikan satu pola. Nah, jadi misalnya ada kejadian lagi banjir di rumah temannya gitu ya, yang notabene misalnya situasinya berbeda dengan rumah yang tadi ya, anak didik yang pertama. Nah, itu kita lihat pola penyelesaian masalah yang tadi sudah kita lakukan, apakah bisa diterapkan di tempat yang baru atau tidak. Nah, itu. Nah, jadi keempat hal yang memang kita kenal dengan AADC gitu ya, sebetulnya tidak harus keempat-empatnya dilakukan. Yang penting adalah bagaimana permasalahan atau persoalannya bisa diselesaikan. Itu kan terkait dengan dunia nyata. Tapi kalau untuk melatihnya, fokus ya, untuk melatihnya itu bisa dengan soal-soal seperti yang tadi saya sajikan. Gitu ya. Anak-anak itu akan terbuka pikirannya ketika mendapatkan satu persoalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Dik sama Pak Husaini. Baik. Terima kasih Bu Kesina. Terima kasih ya. Silahkan yang lain, masih ada yang mau berdiskusi dengan beliau. Masih ada waktu 5-10 menit kira-kira untuk kegiatan webinar yang mengawali ini Pak Apip. Mudah-mudahan kita berlanjut. Silahkan yang lain. Ibu Hajah Bahriah, apakah ada? Stay tune. Ibu Hajah Bahriah, silahkan. Di statistik ada 5 raise hand, tapi orangnya nggak ada. Dari chat boleh? Dari chat silakan, ada yang izin bertanya tuh dari AS ya. Bagaimana upaya untuk mempercepat penguasaan computational thinking di sekolah? Ini Pak Apip. Jadi pertanyaan dari Pak Asep Suwarman dari pengawas SMP. Ya. Izin bertanya, bagaimana upaya untuk mempercepat penguasaan computational thinking di sekolah-sekolah? Mengapa? Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya, ini sangat bagus ya, karena memang itu yang kita harapkan, gitu ya. Nah, upaya mempercepat penguasaan computational thinking itu harus dimulai dari pucuk pimpinan. Misalnya kalau di level kabupaten ya, kepala dinasnya membuat satu program gitu ya, program yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk memberikan ya semacam inilah. Pak Dik sudah bagus ya webinar, jadi kita minimal kenal dulu gitu ya, kenal dulu computational thinking. Nah, kemudian untuk mempercepat penguasaannya di level peserta didik, tentu saja harus gurunya dulu ya Pak Dik ya. Gurunya misalnya latihan gitu ya, di Bebras Challenge itu latihan-latihan saja gitu. Oh, ternyata menyelesaikan satu masalah, ada pola-polanya dan sebagainya gitu. Nah, baru kita kemudian menerapkan di pembelajaran. Jadi tidak hanya informatika lah Bapak Ibu, di matematika, di IPA dan sebagainya. Tadi kan kalau misalnya persoalan yang tadi bisa saja di ekonomi ya, di IPS ya, terkait dengan
laundry dan sebagainya. Jadi yang pertama saya kira ada dari pucuk pimpinannya satu kebijakan, karena tadi kan ada 6 kunci keberhasilan ya. 6 kunci keberhasilan kita pembelajaran berbasis ICT. Jadi ada regulasi yang mengikat gitu ya. Kemudian ada aplikasi yang dapat digunakan kalau dalam berbasis ICT. Nah, kalau dalam CT ya mungkin ada Bebras Challenge tadi. Jadi ada Bebras Challenge, alhamdulillah ya. Kita soal-soal bisa kita gunakan untuk latihan gitu ya. Ada infrastruktur juga gitu ya dari lingkup sekolah atau dari dinas pendidikan. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin yang perlu kita push ya. Ya mungkin ini satu awal yang bagus dari Pak Dikdik menyelenggarakan satu webinar. Paling tidak kenal dulu gitu ya, kenal dulu apa itu compositional thinking. Kalau sudah kenal mungkin nanti sayang ingin belajar gitu ya, karena nanti dituntut juga di PISA ya, di penilaian di lingkup global. Seperti itu sih mungkin saran dari saya. Izin Pak Apip, ini saya ralat sedikit. Ini bukan ide Pak Dikdik ya, tapi dari PGRI Pak. Oh iya. Saya hanya saja Pak. Baik, di dalam chat ada 2 yang bertanya tapi temanya sama, yaitu bagaimana, ini minta resep kayaknya Pak Dokter nih. Minta resep bagaimana mengatasi gaptek dan mau belajar lah untuk IT di kalangan guru, termasuk guru PAUD, TK gitu. Karena ini penanya ini merasa penting sebenarnya keterampilan guru untuk ber-ICT ya dalam membimbing para peserta didik. Barangkali resepnya yang bisa disampaikan oleh Pak Apik, silakan. Ya, ini tergantung posisinya, Pak. Kalau posisinya kepala sekolah, ya resepnya nanti menghimbau kepada guru untuk menggunakan misalnya blended learning. Tapi alhamdulillah Pak Dikdik sekarang kan ada pandemi ya. Kalau dari sisi pandemi bisa positif. Jadi karena mau tidak mau nih guru harus menggunakan ICT ya. Kalau misalnya tidak menggunakan ICT kan pembelajarannya tidak jalan. Tapi saya kira gini ya, secara individual mungkin kalau tadi kan tergantung posisi ya. Kalau misalnya kita kepala sekolah harus apa, pengawas harus apa. Mungkin secara individual ya tentu saja itu kita melihat di sekitar kita deh, sekitar kita. Apakah kehidupan kita ini sudah terpapar dengan teknologi atau belum gitu ya. Kalau misalnya sudah terpapar teknologi, masa kita tidak mau gitu ya seperti orang lain. Ada guru yang menggunakan LMS misalnya dalam membagikan suatu tugas dan sebagainya kepada peserta didik gitu ya. Ada yang menggunakan misalnya Zoom dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau kita melihat dunia di sekitar kita, kita akan aware gitu ya. Masa sih kita tertinggal gitu ya dengan orang lain. Saya kira itu Pak kalau secara individu ya. Sangat normatif saya. Baik. Ada satu lagi ini dari Pak Sutarta ya. Mana ini? Ya, mana pertanyaannya? Pak Sutarta dari SMP Negeri 2 Cikanding. Pola-polanya. Oh ya. Pola-pola yang bagaimana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan computational thinking gitu Pak maksudnya. Jadi pola-pola yang bagaimana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan computational thinking. Silakan Pak. Ini keren-keren pertanyaannya, terima kasih. Ya. Ini berkaitan dengan pattern recognition ya. Jadi sebetulnya pola itu diciptakan dulu gitu ya. Nah, misalnya tadi contohnya ketika kita menyelesaikan masalah banjir gitu ya. Polanya kita harus melihat dulu gitu ya, sumber masalahnya di mana, sumber masalah yang paling berkontribusi terhadap masalah yang besar itu dari mana gitu ya. Nah pola-pola itulah yang kemudian kita simpan. Jadi kalau dalam membuat satu aplikasi, kita ada yang dikenal dengan namanya modul gitu ya. Jadi kalau misalnya taruhlah aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek itu ada modul tentang payment gitu ya. Nah, si modul payment itu adalah sebuah pola. Bagaimana pola membayar, bagaimana pola menagih dan sebagainya.
Nah, itu satu modul ini akan dijadikan suatu library. Library itu kan kalau dalam bahasa kita perpustakaan. Nah, perpustakaan itu bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya tadi payment terkait pembayaran untuk Gojek, misalnya perjalanan dari tempat A ke tempat B, gitu ya, payment itu sudah menjadi pola. Bagaimana menagih, bagaimana membayar, melewati bank atau melewati apa, itu pola, gitu ya. Nah, pola tadi akan bisa digunakan dalam menyelesaikan persoalan lain. Misalnya persoalan membeli produk, gitu ya. Misalnya di Tokopedia ada kita membutuhkan satu produk, membeli ke Tokopedia, ada payment-nya. Nah, payment-nya itu mirip-mirip, gitu ya. Jadi sudah terpola, gitu. Nah, maksud pola pattern recognition itu kita ciptakan satu pola. Nah, pola itu bisa digunakan di permasalahan yang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, kita lihat ada pola yang sama nggak nih, gitu, untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi pattern recognition itu mengenali pola. Jadi recognition itu mengenali polanya, pola penyelesaian masalah. Nah, contohnya tadi payment, gitu. Dalam masalah jual beli, paymentnya seperti itu. Dalam masalah transportasi, paymentnya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud pola itu seperti itu, bukan pola yang urutan-urutan yang memang prosedural, gitu. Tapi pola itu sudah menjadi library, gitu ya, menjadi modul yang bisa digunakan di permasalahan yang lain. Itu maksudnya kalau di CT ya. Baik, demikian Pak Sitarta dari Cikande 2 pertanyaannya ya, pola di sini yang maksudnya sudah dijelaskan tadi oleh narasumber. Ada satu lagi, silahkan waktu untuk bertanya, mengingat sudah cukup dihadirkan Pak Dr. Al-Habib ini pada sedang kuliah sebenarnya beliau ini. Terima kasih Pak. Silahkan, barangkali ada yang mau memanfaatkan waktu untuk langsung berkomunikasi dengan narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang tertutup sebetulnya di atas, itu di chat di atas. Coba di atas ada Pak, diturunkan. Ini bagaimana mempercepat penguasaan. Ini di chat dari ini sudah ya, sudah tadi. Siti Nurlaila ini kan. Mawar merah hadir penggunaan komputer untuk terjadi cloud. Sudah tadi. Dari saya. Ya. Ini sebagai penutup pertanyaan, barangkali host ini punya ketertarikan yang luar biasa Pak, makanya saya jadikan host juga biar langsung bisa tetap muka. Maka Kang Hussein lah. Izin bertanya Pak Habib nih, saya kalau untuk sekarang kan yang memfasilitasi apa Dikdik nih, jadi saya boleh bertanya ya Pak ya. Sangat tertarik sekali, sangat menantang gitu. Melihat computational thinking itu, saya juga menerima beberapa pertanyaan dari teman Japri, itu boleh ditanyain, kebetulan seide gitu. Jadi Pak Habib, apa ada interconnection gitu antara high order thinking skill dengan computational thinking gitu. Di bagian-bagian mana, apakah ini searah gitu, atau poin-poin mana saja yang memang saling keterkaitan. Kita selama ini kan berfokus kepada pembelajaran yang HOTS gitu, dari LOTS menuju HOTS. Tadi kita lihat step-nya gitu, dari computational thinking juga ada beberapa poin gitu. Mohon mungkin dikoneksikan antara HOTS dengan computational thinking. Yang kedua, itu berkenaan dengan regulasi, Pak. Apakah ke depan gitu regulasi untuk penetapan kebijakan tentang mata pelajaran, atau yang tadi terintegrasi semua mapel itu ada regulasi khusus untuk materi computational thinking itu di kurikulum gitu Pak. Kebetulan kami ada dengan teman-teman di pemangku kebijakan di UPT gitu ya, tentunya harus bersiap-siap untuk itu, harus siap bagaimana mengimplementasikannya. Itu mungkin Bapak pertanyaan saya, dan ada beberapa teman yang nyambung ke sana juga. Terima kasih Pak Habib. Ya,
Baik, Pak Husen. Saya mencoba memanjat chat ya. Ada yang ini izin saya jawab dulu ya. Ini penting kayaknya dari SMP PGRI Kopo. Apa dampak negatif penerapan teknologi digital terhadap pengembangan psikologis peserta didik? Nah, ini yang menjadi aware dari kita ya, dampak negatif. Karena teknologi ini ibarat pisau, ya, ibarat pisau tergantung bagaimana menggunakan, gitu ya. Atau ibarat mobil dengan kecepatan mampu kecepatannya misalnya 240 km per jam. Nah, kalau misalnya yang menggunakannya tidak beradab dalam tanda kutip ya, tidak punya digital safety, maka dampak negatifnya akan sangat besar. Sama ya, teknologi ini juga. Misalnya anak nih, kita harus jujur terhadap diri sendiri ini. Ketika belajar pandemi menggunakan handphone, coba kita cek anak kita, apakah main game dengan belajarnya itu berapa persen? Kalau saya cek anak saya sendiri ya, kalau sebelum saya batasi, itu 90% main game, 10% belajar. Nah, yang 90% itu dampaknya sangat nyata gitu ya. Main game misalnya banyak ya, main game yang kurang bagus gitu ya, yang berpengaruh kepada psikologis anak, itu dampaknya sangat nyata gitu. Kita lihat juga ada banyak kasus di berita ya, ketika anaknya kecanduan main game dan sebagainya, itu sangat-sangat berbahaya buat anak kita. Maka disinilah perlunya ada tadi pengetahuan terkait dampak sosial informatika. Nah, di sana akan dijelaskan berbagai macam dampak negatif dan bagaimana cara menanggalinginya. Jadi kita analogikan teknologi ini sebagai pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Gitu ya. Nah, terkait pertanyaan Pak Husen, yang pertama HOTS sangat ini interconnected Pak, sangat ya. Kalau kita lihat contoh yang tadi terkait dengan laundry tadi ya, laundry dengan membuat bendungan, itu matematika HOTS ya sebetulnya. Matematika yang higher order thinking skill, sebetulnya itu. Jadi memang antara CT, HOTS, STEM dan sebagainya itu ada interconnected-nya, gitu ya, ada irisannya. Tadi kan digambarkan juga ya antara mathematical thinking dengan computational thinking itu sangat beririsan. Dari mulai problem solving-nya, penggunaan datanya dan sebagainya itu sangat beririsan. Nah, kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa nggak HOTS aja gitu kan? Maksudnya gitu Pak Pulsa ini ya. Kenapa? Karena kalau di sisi HOTS itu langkah ke depannya itu belum tentu sampai kepada project based learning yang memang menghasilkan satu produk, ya. Jadi project based learning juga berkaitan. Nah, project based learning kalau kita baca standar proses ya Permendikbud nomor 22 kalau tidak salah, standar proses itu dimulai dari masalah, gitu ya. Kemudian bekerja bersama-sama, anak-anak dikelompokkan membuat satu project, hasilnya itu ada suatu produk gitu atau suatu tidak produk juga tidak apa-apa ya kalau project. Nah, di situ akan terlihat bahwa memang antara kebijakan-kebijakan atau model-model belajar itu sangat berkaitan. Nah, HOTS yang kita kenal itu kan mulai dari C4 ya, kalau tidak salah. Nah, dari C4 sebetulnya kalau kita telusuri lagi, sebetulnya HOTS itu bisa juga dari C1 sebetulnya, kalau menurut pendapat saya ya secara pribadi. Karena ketika kita memahami sesuatu juga kalau misalnya dikaitkan dengan analisis-analisis yang mendalam gitu ya, itu sangat memungkinkan HOTS gitu ya. Jadi kalau misalnya guru mempermasalahkan kata kerja dalam KD, ini baru memahami gitu ya. Kemudian itu sebagai alasan gitu untuk tidak melakukan pembelajaran HOTS, itu yang kita sayangkan gitu. Seperti itu. Apalagi di sekolah penggerak sekarang ada memahami by design gitu ya. Jadi ada konsep baru memahami atau understanding by design. Itu di dalamnya memang kata kerjanya di situ memahami, tapi di dalamnya itu ada sampai menerapkan dan sebagainya. Nah itu. Jadi HOTS ini memang jangan terpaku kepada kata kerja di kompetensi dasar. Kalau misalnya gurunya ingin meningkatkan, monggo silakan.
Seperti itu Pak yang pertama ya. Yang kedua regulasi. Saya dengar dari Pak Dik-Dik di Serang belum ya sekolah penggerak ya Pak ya. Kalau belum berarti masih menggunakan regulasi yang lama Permendikbud nomor 35, 36 dan 37 tahun 2018 terkait dengan mata pelajaran informatika. Jadi masih sebagai mata pelajaran pilihan. Tapi saya katakan juga tadi bahwa computational thinking ini bukan miliknya hanya informatika gitu ya. Jadi kalau guru matematika, guru IPA dan sebagainya ingin melakukan pembelajaran yang berbau lah dalam tanda kutip berbau CT, dan itu sebenarnya udah irisan tadi dengan HOTS gitu ya. Jadi silahkan sama saja seperti ini. Kalau sudah penggerak sudah wajib Pak. Para peserta seminar hari ini, kemampuan berpikir komputasional merupakan suatu harusan yang kita mulai sekarang. Sekalipun Kabupaten Serang ini belum menjadi piloting atau belum melaksanakan ini, tetapi kita sudah punya teman-teman guru kepala sekolah yang merupakan bagian dari sekolah penggerak itu Pak Apip. Nah, kemudian yang kedua, di sisi lain di Kabupaten Serang ini banyak sekali sekolah-sekolah dari sisi status akreditasi itu sudah expire, sudah harus masuk pada reakreditasi. Padahal akreditasi IASP 2020 sekarang berbasis digital juga. Jadi kualitas tingkat pemenuhan standar nasional itu yang berbasis data pokok pendidikan. Nah, Dapodik yang selama ini kita baca, kita nikmati itu mengandung kedoipan kalau saya sebutkan itu. Kenapa? Karena banyak hal yang belum terverifikasi dengan baik, belum update, belum valid dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sebenarnya bagian-bagian dari computational thinking in action yang harus segera dimulai. Maka pada kesempatan ini Ibu dan Bapak, kita hadir di sini, PGRI Kabupaten Serang ingin hadir lebih awal, proaktif terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi di depan. Inilah kebersamaan kita yang luar biasa Pak Hussein. Saya harus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau nih Pak narasumber, karena di tengah-tengah sedang Zoom meeting kuliah. Finishing untuk kandidat dokternya, mudah-mudahan seperti Pak Apip. Kami juga mohon Bapak untuk suatu saat mungkin diundang juga di cabang-cabang PGRI atau di sekolah-sekolah, baik di Rancang Mas, halo Rancang Mas, Pabuaran pada Rancang Siomas, halo Kauku Warung Cakram, Waringin Purung, Mancak Kramat Batu. Ini beliau bisa dihadirkan di sekolah-sekolah. Sekolah yang keren adalah sekolah yang membudayakan kegiatan pembelajaran di sekolah, hadirkan baik secara virtual atau secara langsung ya. Jadi tidak ada lulusan yang keren kalau proses pembelajaran dan pembimbingannya tidak keren. Proses pembimbingan dan pembelajaran itu keren jika dikelola oleh guru dan tenaga pendidikan yang keren. Tidak ada guru dan tenaga pendidikan yang keren, tidak ada kelas pembelajaran yang keren, tidak ada mutu lulusan yang keren kalau manajernya, leadernya minimal tidak berpikir keren. Kita sepakat ya, inilah kerangka berpikir yang sederhana bagaimana mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, kita mulai dengan cara sederhana. Mari kita para manajer memfasilitasi, memulai dengan berpikir yang tidak biasa. Computational thinking adalah cara berpikir bagaimana kita hidup dan mempersiapkan peserta didik hidup pada zaman digital 10, 30, 100 tahun ke depan. Terima kasih Pak Hussein atas waktu yang disediakan. Pak Apip, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sukses dan jangan sungkan-sungkan nanti jika kami undang lagi untuk bisa hadir Pak.